Oke, teman-teman semua, di Zoom ada 149. Sementara yang hadir pada kesempatan kali ini di game baru 115. Berarti masih banyak di antara teman-teman semua yang belum bergabung bersama kita, ya. Masih ada teman-teman semua yang belum bergabung bersama kita. Kita tunggu dulu yang lain untuk bergabung bersama kita. Oke, teman-teman semua. Pada awalnya memang perlombaan ini diniatkan di live di YouTube, namun tadi ada kesalahan teknis ya dalam penyetingan, jadi kita belum menyiarkan ini di YouTube, tapi nanti insya Allah akan kita share rekamannya pada YouTube dari akun Itaf ID. Dan juga pastikan teman-teman semua sound-nya dinyalakan ya, karena nanti memang ada beberapa soal yang berkaitan dengan yang membutuhkan suara, yang nanti teman-teman akan mendengar rekaman-rekaman yang langsung diakses dari HP teman-teman semua. Jadi rekamannya langsung ada di soalnya, tinggal diklik. Afan Ustaz izin bertanya. Ya, tafadhol. Di tampilan HP Anda itu tulisannya seperti ini Ustaz. Anda sudah masuk, sudah lihat nama panggilan Anda di layar. Ini berarti sudah siap gitu Ustaz ya, tinggal mengerjakan gitu ya. Ya, betul. Tadi ketika masuk namanya siapa? Alim. Alia. Alim. Itu insya Allah Alim biasanya sudah Ustaz. masuk. Alia. Oh, nggak tahu ya. Itu kalau Berarti tampilan itu tinggal menunggu. Ya, tinggal menunggu untuk masuk. Baik, ya teman-teman semua. Ya, kita akan mulai perlombaan kita pada kesempatan malam hari ini.
sudah kita lihat ya, sudah ada 174 peserta yang sudah hadir. Maka insya Allah akan kita mulai bersama-sama perlombaan kita pada kesempatan malam hari ini di Clash of Scholars Middle East Edition. Yang mana ini akan ada sesi offline-nya sebulan lagi. Nanti kita laksanakan di Jakarta Convention Center di bulan depan. Baik, kita mulai ya teman-teman bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perlombaan kita pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal-soal yang berkaitan dengan sorof dengan waktu menjawab 30 detik. Dan ini teman-teman akan berada di 15 soal paling mudah. Baik, ya, 152 peserta menjawab dengan benar. Di antara keempat contoh di bawah, yang merupakan fi'il atau kata kerja yang sahih secara ilmu shorof adalah kataba. Kenapa? Karena lawan dari kata sahih adalah fi'il yang mu'tal. Apa itu fi'il yang mu'tal? Yang ada huruf illahnya. Untuk wa'ada itu ada wawunya. Untuk qoma itu ada alifnya. Untuk ya isa itu ada huruf ya-nya. Jadi yang tidak ada huruf illahnya adalah kataba. Dan mayoritas teman-teman benar ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lihat Aisyah Altaf memimpin, dilanjutkan oleh Khonsa, Zaid, Afik, dan Ajeng. Kita lanjutkan soal nomor 2, masih tentang sorof, dan ini level mudah. Mala ya'ani minal fi'alil mudhari'. Ini mudah ya. Ah, 174 menjawab dengan benar ya. Oke, barakallahu fikum. Ini sepertinya tidak perlu dijelaskan karena hampir semuanya menjawab dengan benar. Kita lanjutkan. Oh, Afik ke posisi pertama dari Azhar Purwakarta ya. Ini kemudian Abi dari MBZ, Khonsa dari MH, Ajeng Lipia, dan Inas dari IOU. Kita lanjutkan. Masih sorof dan masih mudah. Ismul makan min khoroja. Wazannya apa? Ya, dengan wazan maf'al, makhraj gitu ya. Makhraj dengan wazan maf'al. Ya, mayoritas menjawab dengan benar. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, Afik masih tidak tertandingi, Abi kedua, Ajeng ketiga, Khonsa keempat, Wahid di nomor 5. Kita lanjutkan. Soal nomor 4 dari 34 soal. Nah, kalimat syakur itu sulasi mujarrodnya itu seperti apa? Ini mudah sekali teman-teman ya. Orang yang banyak bersyukur, syakur. Sulasi mujarrodnya ditulis bagaimana?
Taib, barakallahu fikum. Ini hampir semuanya benar. Hanya 8 orang saja yang menjawab tidak benar. Masih mudah? Oh, walaupun mudah, tapi ada pergantian posisi ya. Ini disebabkan kecepatan ketika menjawab. Yang paling cepat bisa memiliki nilai yang lebih besar. Abi pertama, Afik kedua, Ajeng ketiga, Hanif keempat, dan Adibah di posisi kelima. Ini ada dari UI juga teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran taswir. Nah, jawabannya adalah jami'u ma dzukir. Ketiga jawaban tersebut itu merupakan tiga bentuk dari tasghir. Bisa fu'ail, bisa fu'ail, bisa fu'ail. Nah, jawabannya semuanya benar, jami' ma dzukir. Kita lihat. Nah, di sini sudah banyak yang salah teman-teman ya. Wow, Inas IOU merengsek ke posisi pertama, Afik. Posisi kedua, Khonsa ketiga, Abi keempat, dan Ajeng di posisi kelima. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjut ke pelajaran Al-Imla wal Kitabah. Nah, ini bagaimana tulisan kata Aqra yang benar. Gampang sekali teman-teman. Al-Imla wal Kitabah. Bagaimana cara penulisan kata Aqra yang benar di antara ketiga keempat jawaban yang tersedia. Masya Allah, barakallahu fikum, mayoritas benar. Tapi bagaimana rankingnya? Apakah berubah? Ya, tetap berubah ya. Jangan senang jika benar. Karena ranking masih bisa berubah. Afik pertama, Abi kedua, Inas ketiga, Zafira keempat, dan Nabila di posisi kelima. Nah, tapi saya lihat Afik ini dengan Inas ini konsisten ya di 5 besar. Kita masih soal al-imla wal kitabah. Alif ditulis dengan benar di antara kata-kata di bawah ini. Jawaban yang tepat yang mana? Ya, di antara jawaban-jawaban yang tersedia, kita akan bahas ya. Yang hijau itu jelas salah ya, itu tidak jelas itu tulisannya. Jadi yang hijau salah, maka jami ummadzukir juga salah. Sekarang kita ada dua opsi, dana dan humma. Dana itu fi'il, artinya mendekat. Yang benar adalah alifnya tidak ditulis seperti itu, tetapi alif yang tegak lurus ya. Bukan yang maksurah, tapi yang alif memdudah. Sementara al-humma artinya demam. Itu benar ditulis dengan alif yang seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang berwarna merah. Kita lihat. Ya, wow, posisinya langsung jauh sekali. Zafira Alma posisi pertama, Maimunah kedua, Khadijah di posisi ketiga, Sofi di posisi keempat, dan Haifa di posisi kelima. Dari man satu pekan apa nih? Haifa man satu pekan baru mungkin ya. Tidak mungkin pekan longan. Lanjut kita ke nomor 8. Masih tentang al-imla wal kitabah. Dalam kata al-buyut, yang artinya rumah-rumah, taknya itu tak apa ya namanya? Apakah tak zaidah li ta'nis atau ta'ul jama' atau
ta al-asliyah, atau semuanya salah? Ya, jawabannya adalah ata al-asliyah. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan lanjut ke 4 soal berikutnya yang berkaitan dengan tarokib dan nahwu. Dan ingat, ini masih level mudah insya Allah ya teman-teman. Ya, Zafira pertama, Haifa kedua, Maimunah ketiga, Hanif keempat, dan Tisha di posisi kelima. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita masih, afwan, ini masih di imla wal kitabah. Man yatbu hadzal dajjaj. Alamat tarkim sahihah li imla'il farad as-sabiq hiya. Bagaimana teman-teman melengkapi titik-titik dengan tanda baca yang tepat. Tanda baca mana yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Ya, yang betul adalah alamatul istifham, tanda tanya. Siapa yang memasak ayam ini? Dan mayoritas benar. Tetapi ranking akan berubah. Haifa posisi kedua, Zafira pertama, Hanif ketiga, Tisha keempat, dan Maimunah di posisi kelima. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Soal nomor 10. Di antara tak-tak yang ada di bawah ini, manakah yang ditulis dengan benar? Karena harus ada yang tak marbutoh, harus ada yang tak maftuhah. Mana yang benar? Aca al-maftuhah, yaitu tulisannya kurang tepat di soalnya. Ya teman-teman. Ya. Nah, untuk mutola'at salah. Harusnya dengan tak marbutoh. Mutola'ah berarti yang hijau salah, otomatis untuk yang orange pun salah. Kemudian untuk kata al-qudat itu merupakan jamak dari qadiyah. Apakah ditulis dengan tak maftuhah? Jawabannya salah. Kata al-qudat ditulis dengan ka al-marbutoh, teman-teman ya. Ingat, al-qudat itu kadang-kadang kita bacanya al-qudat gitu kan, bukan al-qudoh secara pembacaan. Tapi cara penulisan dengan tak marbutoh, maka yang betul adalah mi'at. Nah, mi'at itu biasanya merujuk kepada kata ratusan. Gitu ya. Mi'atul jarha fi Filistin. Ratusan orang terluka di Palestina. Gitu ya. Mi'atul jarha fi Filistin. Lanjut, kita lihat nih. Wow, Zafira pertama, Hanif kedua, Maimunah ketiga, Salama keempat, dan Nabila di ranking kelima. Barakallahu fikum. Kita masih lanjut. Ada berapa soal? Nah, ini sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berkaitan dengan al-adad wal ma'adud. Di atas meja terdapat sekian penggaris. Ya, jawabannya benar adalah khamsu masatir. Ya. Mengapa? Karena jika di sini kita melihat asal katanya dari kata mistorotun. Nah, masatir itu jamak dari mistorah. Karena mistorah itu merupakan asalnya itu mu'annas, maka adatnya kita cari yang mudzakkar. Berarti kalau kita pilih arba'ah, tentu salah ya. Sementara wahid dan isnatan tentu salah. Karena masatir itu sudah jelas menunjukkan 3 ke atas. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang merah, khamsu masatir. Lanjut, kita lihat. Wow, tidak yang berubah rankingnya. Barakallahu fikum. Oh, ya, Afan, ini jawab saja teman-teman ya. Ini sepertinya ada salah input soal. Jawab saja.
nanti di akhir sepertinya kami akan melakukan revisi. Ya, mohon maaf, ini ada soal yang tidak tepat. Jawab saja asal. Oke, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua ya. Kami memang sebelumnya pernah mengalami kesalahan teknis seperti ini ketika soalnya itu belum kami ganti. Jadi, bagaimana solusinya agar semua ini adil bagi teman-teman semua? Nanti ketika kita menyelesaikan Kahoot, nanti di spreadsheet-nya itu akan ada nilai per soal. Nilai per soal ini nanti akan ditambah, dan di akhirnya ada nilai akumulasi dari semua soal yang teman-teman jawab, dan itu ada di file spreadsheet-nya, di Microsoft Excel-nya ada. Nah, nanti berarti setelah lomba ini, dari tim kami nanti akan mengurangi nilai yang dihasilkan dari nomor ini ya. Sekarang kita berada di nomor 12, berarti pada nomor 12 nilainya kita hapus. Kenapa? Karena salah soal ya, salah soal. Jadi nomor 12 nilainya akan kita hapus, berarti teman-teman sama saja menjawab 33 soal. 33 soal karena soal nomor 12-nya terjadi kesalahan teknis dalam penulisan soalnya. Lanjut. Ya, ini posisi berubah ya, tapi nanti sepertinya ini kita akan lihat hasil paling akhirnya seperti apa. Lanjut. Ya. Ra'aitu aliyan. Ya, ini mayoritas benar, kita lengkap saja. Lanjut. Ada soal berikutnya. At-tullabu nuqtoh-nuqtoh lil ikhtibar. Dan ini mudah teman-teman ya, insya Allah. Ya, at-tullabu yasta'iduna lil ikhtibar. Mudah, tidak perlu dibahas. Dan skor pun tidak berubah. Kita lanjut. Nomor 15. Marartu bi Muhammadin. Nah, ini nuqtoh-nuqtoh. Al apa? Kita masuk ke soal nahwu sekarang. Marartu bi Muhammadin fadilan, al-fadila, fadilin, atau al-fadili. Ya, jawabannya yang tepat adalah al-fadili ya. Nah, karena memang pada konteks saat ini al-fadili itu menjadi sifat dari Muhammad. Jadi harus kita samakan dari segi apakah dia ma'rifah atau nakirah, itu ma'rifah jadi ditambahkan alif lam dan sama-sama berharokat kasrah ya, dengan majrur. Lanjut. Ya, berubah Sofi Salman pertama, Sofi kedua, Hanif ketiga, Maimunah keempat, dan Nana kelima. Nah, sekarang dengarkan baik-baik teman-teman. Klik rekamannya. Bisa diulang lagi ya. Pokoknya bisa diulang-ulang ini. Akan saya ulang-ulang sampai waktu habis. Iya, jawabannya ya tadhabu ila suq. Mudah sekali ya, dan kita lihat mayoritas teman-teman itu benar ya menjawabnya. Barakallahu fikum.
Oke, ini sepertinya kita masih di soal yang levelnya perpindahan sebenarnya. Ini antara soal mudah dengan soal menengah. Gitu ya. Mengapa mudah? Karena percakapannya mudah. Mengapa menengah? Karena kita sudah menggunakan audio. Nah, kita lihat ya, Zafira masuk lagi ke posisi 5 besar. Lanjut, teman-teman siap mendengar? Ya, oke, kita play lagi. Ya, kita play lagi. Saya yakin teman-teman nanti banyak yang benar. Ya, betul saja kan? 187 orang menjawab dengan benar. Barakallahu fikum. Ini mudah, teman-teman. Ya, Maimunah ke posisi ketiga, Hanif 4, Nabilah 5, Salma pertama, dan Sofi di posisi kedua. Jadi kita lihat. Ini jawaban yang benar adalah yang coklat ya. Apa yang dilakukan oleh dokter tersebut? Yasta'iddu li fahsil mardha, bersiap untuk memeriksa orang-orang yang sakit. Yudafi'an, melindungi. Itu ngapain? Seperti itu, seperti perlindungannya tentara gitu ya. Al-jaishu yudafi'u anil muatinin. Tentara itu sedang melindungi penduduk tersebut. Nah, itu kan yudafi'u an. Kalau yatahadatsu ma'al mardha itu tidak tepat. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, ini sepertinya teman-teman masih di tahap soal mudah ya. Karena masih 30 detik dan ini perpindahan ke soal yang menengah. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Ini hampir sempurna ya. 196. Barakallahu fikum. Ya, Nabila membalap Hanif, sisanya tidak berubah posisinya. Wow, masih ada lagi? Kita lihat ini hanya 3 orang saja yang salah ya. Tandanya apa? Tandanya soalnya mudah, teman-teman. Dan ini sengaja ya, kita biasanya itu ketika Kahoot itu memberikan soal yang agak sulit, namun sekarang kita beri yang mudah dulu, sampai setengah lebih soal itu kita beri yang mudah bagi teman-teman semua. Namun kita bisa melihat di samping mudahnya soal, persaingan masih terjadi ya dengan balap-balapan, dan ini kita lihat poinnya mepet teman-teman semua. Yang kami lihat di ITAF itu, biasanya jika kita mengadakan acara seperti ini, biasanya ada seorang peserta yang bantai-bantai. Jadi dia poinnya itu sangat tinggi dan yang lainnya itu sangat jauh jaraknya. Nah, ini sekarang kita melihat bagus ini, persaingan sehat. Karena poinnya itu tipis perbedaannya di antara teman-teman semua.
wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Nah, sekarang kita masuk ke soal menengah, teman-teman. Ya, di sini kita lihat jawaban yang benar ada film Dori Majzum bihadfin nun. Nah, ini artinya wala ta'tsaw fil ardi mufsidin itu la di sini teman-teman la-nya itu memiliki arti la an-nahiyah gitu ya. Karena la nahiyah berarti fiil setelahnya. Nah, ini fiil terselahnya itu merupakan fiil yang sebenarnya pada aslinya itu merupakan termasuk ke dalam af'alul khamsah. Jadi kalau af'alul khamsah itu, maka jika bertemu dengan la nahiyah, alamatul jazmnya itu di hadfin nun, nunnya dihapus. Wala ta saun, ada nunnya dihapus, jadi wala ta sau. Jadi jawaban yang benar adalah yang berwarna orange. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana nilainya. Ya, Sofi pertama, Maimunah kedua, Zafira ketiga, Nana keempat, dan Lubna di posisi kelima. Kita lanjut. Nah, ini ya. Ubay bin Ka'ab lam yakun bihajah ila da'in yad'uhu ila dinillah. Ma'irab yad'uh. Nah, ini sepertinya ada kaitannya dengan konten yang Itaf share ke teman-teman beberapa hari kemarin ya. Bagaimana posisi jumlah gitu ya, posisi sebuah sentensis jika terletak setelah isim yang nakiroh, maka dia akan menjadi na'at gitu kan. Dan jika setelah ma'rifah maka akan menjadi hal, dan itu ada postingan di Itaf jika teman-teman memperhatikan ya. Dan ini kita terapkan pada soal ini dan jawaban yang benar yang berwarna merah. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, Sofi pertama, Zafira kedua, Zaki ketiga, Salma keempat, dan Hanif di posisi kelima. Wah, ini kita melihat Muwahhidun ya, comeback nih. Karena memang dalam beberapa kesempatan alumni Muwahhidun itu yang menjuarai kompetisi Clash of Itaverse dulu namanya. Nah, sekarang ini ada adik kelasnya. Apakah bisa melanjutkan prestasi dari kakak kelasnya? Kita lihat saja. Ya, lanjut teman-teman. Ya, di sini ini merupakan, nah ini ya, di antara ini mana syair yang memang paling besar dalam fokus untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan kondisi sekitarnya, bagaimana kondisi padang pasir, bagaimana kondisi dinginnya malam. Nah, itu biasanya paling dalam itu dalam
syair yang wasf ya, dengan agrot yang al-wasf. Ini dalam syair jahili. Oke. Ya, kita lihat Sofi pertama, Hanif kedua, Zafira ketiga, Zaki keempat, dan Salma di posisi kelima. Barakallahu fikum. Saling balap-balapan nih. Nah ini ya, kita sekarang masuk di adab al-Arabi, sastra Arab. Barakallahu fikum, jawabannya adalah Labid bin Rabi'ah ya. Labid bin Rabi'ah, karena beliau merupakan syair jahili dan juga beliau berstatus sebagai sahabat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga, dan beliau sudah masuk Islam dan wafat dalam kondisi Islam. Jadi jawabannya adalah Labid bin Rabi'ah. Sengaja ya kita memberikan syairnya yang jahili dulu. Kalau Abbasi dan ke atasnya itu lebih menantang lagi kesulitannya. Lanjut teman-teman. Rankingnya Masya Allah, Sofi pertama, Zafira kedua, Hanif ketiga, Salma keempat, dan Zaki di posisi kelima. Nah ini Hanif membawa nama Universitas Indonesia ya teman-teman ya. Yang lainnya ada di pesantren, ada dari Libya, ada dari Safa, ada dari IOU. Dan kita lihat sekarang Sofi dari Safa menduduki posisi pertama. Kita lanjut teman-teman. Masuk ke dalam pelajaran balaghah sekarang. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Dalam ayat tersebut ada jenis apa di sini? Ini teman-teman semua kita menemukannya di pelajaran di ilmu al-ma'ani. Di sini ada zikrul am ba'dal khas, menyebutkan sesuatu yang umum setelah penyebutannya khusus. Berarti kan di sini umum setelah khusus, berarti umumnya di belakang, khususnya di depan. Umumnya siapa? Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku, itu penyebutan khosnya. Setelah khos disebutkan baru untuk mukminin awal mukminat, berarti khosnya di depan, amnya di belakang. Berarti zikrul am, penyebutan amnya, ba'dal khos, setelah yang khusus. Jawabannya adalah yang warna biru. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana ya Sofi pertama Hanif. Wah ini Hanif ini ya perlahan tapi pasti dan mematikan ya. Beliau posisi kedua, Zaki ketiga, Afik keempat. Afik kembali lagi terlihat di 5 besar, dan Zafira di posisi kelima. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke soal balaghah, teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah ijaz ya. Nanti teman-teman bisa cek kembali. Ijaz itu ada yang ijaz qasar dan ijaz hazf. Nah, dalam konteks ini merupakan ijaz qasar. Ijaz qasar. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, Sofi masih di atas, Zaki kedua, Zafira ketiga,
Ajeng posisi keempat, dan Hanif UI di posisi kelima. Kita masih panas teman-teman, dan ini masih soal level menengah ya, soal level menengah. Kita lanjut. Kita masuk ke soal nomor berikutnya nih, nomor 27. Apakah kita sudah masuk soal level sulit atau belum? Kita lihat. Benar atau salah? Nah, kita sekarang masuk ke soal syariah dalam pembahasan ilmu hadis. Pelajaran majhul, maklub, mushaf, mudarraj, mutharib, munkar. Nah, ini merupakan pelajaran hadis doif yang disebabkan adam ittisali sanad. Apakah benar atau salah? Ini merupakan pembahasan ilmu hadis dalam hadis doif yang penyebab doifannya itu karena ittisali sanad, karena sanad tidak bersambung. Jawabannya adalah salah, teman-teman. Nah, itu ya. Kalau teman-teman pembahasan tentang mursal, nah itu kan mursal dan kawan-kawannya itu baru tentang ittisali sanad. Tapi untuk pembahasan majhul, maklub, dan lain sebagainya, itu tentang yang lebih berkaitan dengan jarah wa ta'an ya, firrawi. Jadi jawabannya false, salah. Lanjut. Ya, Sofi pertama, Hanif kedua, Zaki ketiga, Afi keempat, dan Zafira posisi kelima. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita mempelajari pelajaran tauhid ya. Tauhid, rukun iman tentang hari kiamat. Fathu Baitul Maqdis min alamati sa'ati sughra. Benar atau salah? Apakah itu sughra atau kubro? Dan ini berkaitan dengan rukun iman, beriman kepada yaumil akhir, dan ini turunannya pelajaran tauhid, iman kepada yaumul akhir. Jawabannya adalah benar, itu ya. Jadi ada alamatus sa'ah kubro, ada alamatus sa'ah sughra. Untuk alamatus sa'ah kubro itu hadisnya jelas, dan itu belum ada yang terjadi sampai saat ini. Dan tiap kejadiannya nanti akan seperti domino. Jika ada alamah kubro satu yang terjadi, maka yang kedua dan ketiga dan seterusnya akan berurutan terjadi. Sementara alamatus sughra itu sudah banyak terjadi, dan di antara yang paling awal terjadi adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad menjadi nabi dengan diutusnya beliau, itu sudah merupakan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat kecil. Dan nanti untuk pembebasan Baitul Maqdis sendiri pun itu sudah terjadi juga di zaman-zaman Khalifah Umar bin Khattab dan juga pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun saat ini Baitul Maqdis kondisinya sedang terjajah kembali oleh Zionis laknatullah alaihim. Jadi ini alamat sa'ah sughra, sudah banyak terjadi. Ya, Zafira naik ke posisi 4, Afik di posisi kelima. Sekarang kita lanjut teman-teman. Nah ini, tebak nama negara. Bendera apa ini teman-teman? Nah ini kan ada soal satofahnya. Bendera apakah ini? Ya, jawaban yang benar adalah negara Mauritania yang terletak di Afrika. Bukan Aljazair, bukan Maroko, bukan juga Mali. Ini semua negara Afrika, namun yang paling tepat adalah Mauritania. Yang mana di negara ini telah lahir berbagai macam ulama besar gitu ya. Di antara Syekh Amin Al-Shinqiti dan juga Syekh Hasan Didau dan lain sebagainya merupakan ulama-ulama top yang berasal dari Mauritania. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sepertinya soal berikutnya sudah 20 detik ya, atau soal yang model hard dengan double point. Kita lihat apakah nanti ada sudah double point ya. Zafira naik, Afik naik, dan ada Yuwanisa di posisi kelima. Barakallahu fikum.
Ya, man huwa. Oh, ini masih soal level menengah. Man huwa. Siapakah beliau? Nah, ini masuk ke dalam thaqofah juga. Tokoh Islam Indonesia. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Muhammad Nasir ya. Bukan Buya Hamka, bukan Agus Salim, dan bukan Cokro Aminoto. Beliau adalah Buya Muhammad Nasir. Dan beliau merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam pendirian Libya. Kok bisa? Karena beliau melobi Raja Saudi saat itu untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam dan bahasa Arab di Indonesia, di antaranya atas jasa lobi dari Buya Muhammad Nasir. Barakallahu fikum teman-teman semua. Ya, kita lihat. Wow, Hanif posisi pertama, Sofi kedua, Afik ketiga, Zaki keempat, dan Zafira di posisi kelima. Barakallahu fikum. Nah, sekarang teman-teman semua, kita ke soal susah nih ya sekarang. Double point. Nisab zahab emas itu berapa? Coba teman-teman perkirakan saja. Jika tidak tepat, insya Allah saya ada ini ya, namanya keringanan dalam artian berapa gram emas nisab zakat apa? Nisab untuk zakat emas berapa gram? Nah, coba angka berapa yang tepat? Kira-kira. Ya, 10 bukan, 25 bukan. Yang benar adalah ya 85. Nah, kita lihat berapakah yang benar? Ada 40 orang yang benar. Dan ingat teman-teman ya, dari rentang 75 sampai 95 itu kita benarkan juga. Karena ini kita memakai rentang ya. Jadi kalau teman-teman ada yang sedikit kurang tepat, itu masih dianggap benar. Kalau tengah-tengah itu lebih tepat. Berarti di sini 85 gram emas itu merupakan nisab dari zakat emas. Barakallahu fikum. Nah, ini ya, ini kita sudah masuk ke double point. Soal-soal terakhir yang cara jawabnya berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kita lihat bagaimana. Wow, Hanif langsung turun ke posisi kelima, Yuwanisa 4, Zafira 3, Zaki 4, Zaki kedua, dan Sofi di posisi pertama. Sekarang kita lanjut, teman-teman. Urutkan, teman-teman ya, urutkan di sini. Nah, fase-fase pengumpulan Al-Quran. Urutkan mana yang paling awal dan mana yang paling akhir. Fase-fase Jam'ul Quran. Nah, teman-teman harus urutkan. Ya, ada 58 orang yang benar dan 134 orang yang salah menjawab. Nah, di sini kita lihat di antara pertamanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk langsung menuliskan ayat. Jadi tiap ayat yang turun langsung dituliskan oleh para kutabul wahyi, oleh para penulis wahyu. Kemudian Zaid bin Thabit, seorang sahabat, diperintahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, nah ini untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai macam pelepah, dari lembaran-lembaran, dari tulang-tulang gitu kan, dari kayu-kayu, pokoknya dari semua lembaran yang pernah dituliskan di atas Al-Quran diminta dikumpulkan oleh ketuanya Zaid bin Thabit dan min sudur rijal, dan dari hafalan-hafalan para sahabat kala itu. Tahap ketiga, nah Zaid bin Thabit, Sa'id bin Al-As, dan wa ashabuhuma, ini typo ya, wa ashabuhuma, mereka mengumpulkan semua Quran tersebut disatukan ke dalam satu bahasa, yaitu melalui bahasa Quraisy ya. Ini terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan.
Dan terakhir, Utsman bin Affan mengirimkan mushaf-mushaf tersebut ke berbagai macam negeri dan ditinggalkan satu mushaf di kota Madinah. Nah, ini ya, ini singkatnya seperti ini, teman-teman. Kita lihat, ini soal yang sulit ya, sudah level sulit ya. Kita lihat Zafira pertama, Zaki kedua, Sofi ketiga, Iwanisa keempat, dan Nabila posisi kelima. Oke, sekarang kita masuk ke dua soal terakhir, teman-teman. Nah, dan ini soal sulit ya. Nah, tulis teman-teman hitung warisan dan cukup menjawab dengan angka saja. Ya. Berapa dolarkah yang didapatkan oleh istri? Berapa dolar? Ya. Oke, baik, barakallahu fikum. Jawaban yang tepat adalah 250 dolar. Teman-teman tidak perlu mengetikkan ini ya, currency-nya. Cukup tuliskan angka 250 itu sudah benar. Kita lihat ada beberapa teman kita yang benar menjawabnya. Barakallahu fikum ya. Oke, ya. Wow, Hanif kembali ke posisi 5 besar. Nah, ini ya. Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, ini. Soal penentuan, soal terakhir yang akan menentukan posisi akhir teman-teman semua. Dengan poin double. Siap-siap ya. Kita hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ketik jawabannya. Double points. Astagfirullah. Ntar, ini salah lagi ya soalnya. Oke, ini sepertinya ada dua kesalahan teknis. Jadi ada dua soal yang tidak tepat. Berarti di sini teman-teman semua, kita akan mengurangi poin dari dua soal yang tadi salah tulis ya. Oke. Ya, type ya di sini. Oke. Kita lihat di sini posisi 3 Sofi Safwa, kedua Zaki Muwahidun, dan pertama adalah Zafira Alma. Namun teman-teman semua ingat, ini ada dua soal yang salah. Berarti setelah ini saya sebagai panitia akan bertanggung jawab menghapus kedua poin yang salah dan kita akan melihat hasil akhirnya seperti apa ya. Oke, kita akan melihat hasil akhirnya seperti apa. Nah, di sini kita bersama-sama akan menghitung ya. Kita akan mengurangi dulu teman-teman. Kita belum selesai. Barakallahu fikum. Nah, nanti ketika kita mengadakan lomba ini secara offline, nah teman-teman semua, insya Allah nanti akan lebih banyak gimmick-gimmicknya ya. Akan lebih banyak gimmicknya, akan lebih banyak soal-soal yang menegangkan, karena ini saya katakan masih 20 atau 30% dari apa yang teman-teman akan rasakan nanti di Jakarta Convention Center. Nah, di sini
Oke. Ini kita belum selesai ya. Bagi yang ingin live silahkan, bagi yang tetap ingin lanjut, kami persilahkan. Namun, karena ini kita harus sama-sama jujur ya, jadi kita harus sama-sama menghitung semua nilai yang ada agar teman-teman nanti puas ya mendapatkan hasil yang sesuai. Oke, ini total skornya. Nah, ini teman-teman lihat ya, ini total skornya tidak disum, tidak ditambah oleh Kahoot-nya. Ini saya akan uh, ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Ini saya contohkan saja. Jika saya hapus, angka ini tidak berubah karena angka di sini tidak ada rumusnya. Nah, jadi kita akan di sini tadi akan membuat satu kolom baru. Ini bagi teman-teman yang ya, oh enggak, di sini berarti kolomnya. Nah, di sini teman-teman bagi yang ingin live silahkan, bagi yang penasaran hasil akhir yang tepat seperti apa, silahkan menunggu dengan Nana. Jadi kita selesaikan malam ini untuk poin sejujur-jujurnya. Oke ya. Nah, di sini kita akan pertama-tama kita hapus dulu soalnya. Ini mengganggu. Oke, kita hapus soalnya. Karena kalau ada soalnya tidak bisa dihitung. Nah, untuk Q12, ini Ana hapus juga ya. Poinnya dihapus, soalnya juga dihapus. Oke, kita bisa teruskan. Untuk Q12, poinnya dihapus dan soalnya juga sudah dihapus. Kita terus hapus soal semua. Ya, oke, soal nomor 33 dan sekarang soal nomor 34. Kita hapus poinnya dan kita hapus angkanya. Nah, sekarang kita delete semua. Ya, oke, sudah di-delete. Yang ini live silakan, yang tetap stay silakan. Ini lumayan teknis ya. Ya, ada agak loading teman-teman semua. Baik, sambil menunggu proses ini, mungkin Anda ingin menunjuk ya, di antara teman-teman tadi, ada perwakilan mungkin dari teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu terkait perlombaan tadi. Silahkan, barakallahu fikum. Kalau teman-teman belum bisa ini ya, membuka mic ya.
Ya, teman-teman bisa unmute ya. Bisa unmute. Oke, barakallahu fikum. Kita masih menghitung nih, kita masih menghitung dan mohon maaf sekali ini sepertinya tadi sebenarnya ada soal, Anda bocorkan ya, ada soal yang seru. Tadi ada soal memilih peta. Jadi ada soal ulama fulan lahir di mana. Itu pilih petanya. Tapi tadi kita lihat kok ada kesalahan teknis ketika save mungkin ya ada bermasalah. Dan ini menjadi evaluasi kita semua. Namun insya Allah nanti akan ada versi lebih serunya nanti ketika teman-teman ikut di Jakarta Convention Center di bulan depan. Saya izin. Ini kan dia tinggal ya. Itu pun kayak betul-betul kurang hendak itu. Oke, teman-teman semua, ini kita masih menghitung ya. Tadi ada suara teman-teman Tolibat, ini dari mana itu? Mungkin asal sekolahnya nanti kita bisa lihat ya. Dari asal sekolah dari mana, kemudian atau kampus apa. Oh, tidak bisa ini. Ada sedikit. Ini sudah di sound. Dari E4 sampai A74. Kita tutup soundnya. Tidak bisa ya? Oh iya ya. Di layar teman-teman hitungan tidak terlihat. Baik, barakallahu fikum. Ana akan ubah setelan zoom-nya. Oke, sudah berubah ya setelan zoom-nya. Nah, ini oke, mungkin ini Ana save dulu. Kita pindah ke spreadsheet ya. Oke. Oh, ada yang bertanya ini yang ikut sekitar berapa? Ada banyak ke teman-teman ya. Nanti kita akan share jumlahnya di sini. Nanti akan teman-teman akan mendapatkan file Excel yang Ana berikan. Dan ini teman-teman, kalau diketahui ya, sebenarnya soal untuk saat ini itu tergolong mudah. Biasanya kita lebih sulit, namun kadang-kadang soal sulit itu dalam beberapa hal tidak seru jika tidak bisa dijawab. Jadi kita berusaha membuat soal yang lebih ramah untuk bisa dijawab. Oke, baik, teman-teman semua. Ya, yang mau live silakan, yang tetap stay di sini silakan, kita bebaskan. Yang ingin tanya-tanya atau diskusi, kami juga persilahkan. Ahon satu izin bertanya. Iya, tafadhol. Misalnya di soal ke-7 dari soal 1 sampai soal ke-7 itu benar semua. Jadi kan dapat bonus poin beruntung gitu. Dan dia di soal ke-7 itu soal ke-8 maksudnya. Soal ke-8 dia baru salah. Dan soal ke-9 dia lanjut benar, tapi bonusnya
satu beruntun itu tadi, Ustaz. Nah, itu misalnya kita kata si A gitu. Nah, mengerjakannya 35 soal, salah satu, misalnya 20 soal gitu, 20 soal, salah satu yang di soal nomor 8 itu. Nah, tapi ada yang si B ini dia salah 20 soal, tapi salahnya itu di nomor soal nomor 1 dan 2. Itu apakah berpotensi yang menang tetap si B gitu, Ustaz? Walaupun salah 2 daripada si A yang salah 1 dalam kondisi seperti itu. Oke, Afan, ini izin jawab ya. Sebenarnya pertanyaan antum tadi itu Ana kurang jelas mendengarnya, Afan ya. Sebenarnya Ana kurang jelas tadi, suaranya agak kurang jelas. Namun di sini yang ingin Ana tegaskan dan Ana garis bawahi juga, bisa jadi ada orang yang salahnya lebih banyak tapi poinnya lebih besar. Kok bisa gitu? Karena memang di sini ada hitung-hitungan yang tidak tergantung poin soalnya. Seperti jika dia salah banyak, namun ketika dia benar, dia jawabnya selalu cepat gitu ya. Itu bisa jadi kalau di total-total, bisa jadi beliau itu poinnya lebih banyak dibanding yang lebih banyak benarnya. Karena dia sekali benar tuh cepat jawabnya. Seperti itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, bisa jadi dia salahnya lebih banyak tapi poinnya lebih besar ketika dia di soal-soal yang belakang itu, yang poinnya double itu, dia benar semua, gitu kan. Tapi di awal-awal dia mungkin salahnya agak banyak gitu, tapi pas di akhir dia clean sheet, semuanya benar. Itu bisa jadi dia secara hitung-hitungan salahnya lebih banyak, namun secara poin mendapatkan poin yang lebih besar. Ini mungkin ini ya, gambaran singkatnya saja. Oke. Baik, ini sangat teknis ya dan tidak lancar. Tetapi ada satu poin yang saya lihat ya dari teman-teman yang menang tadi, itu ada sebagian teman-teman yang berasal dari PTN ya. Tadi ada teman kita dari UI itu bisa mencapai ranking yang lumayan bagus. Nah, ini tandanya apa ya? Tandanya sebenarnya dalam mempelajari Islam dan bahasa Arab gitu ya, itu di tempat manapun sebenarnya bagus, dengan catatan kita sebagai pribadinya yang bisa maksimal dalam memanfaatkan hal-hal yang ada. Oke, Toib, ini teman-teman semua sudah ada spreadsheet, lebih enak untuk dihitung. Kita akan hitung ya. Nah, ini kita akan hitung apakah hasilnya akan beda. Oh, ini sampai belum ada. Ya. Oke. Tadi sudah tampil hasilnya. Sum. Biasanya otomatis, maaf. Ini biasa otomatis. Oke, ini nilai sudah dikurangi 2 soal yang salah tadi. Kita copy paste ke bawah.
Total peserta tadi Anda bertanya berapa? Totalnya di sini ada 200, tapi tidak menjawab ya. 267. Di tabel ada 267 peserta yang ikut. Oke, nah di sini kita melihat teman-teman, ini adalah poin akhir dari perhitungan yang soal yang salah inputnya masih ada, gitu ya. Yang kanan adalah poin akhir setelah 2 soal yang salah input Anda hapus. Nah ini ya. Kalau kita lihat, Saudari Zafira, walaupun 2 soal itu dihapus, dia tetap berada di posisi pertama. Posisi kedua tetap Saudara Zaki Muwahidun. Nah ini, di posisi ketiganya yang berubah ya. Setelah penghapusan jawaban, maka posisi ketiga itu yang mendapatkan jadinya Saudari Yuwanisa. Nah ini ya teman-teman, pengumuman untuk posisi pertama tetap, posisi kedua tetap, tetapi posisi ketiga kita lihat Sofi itu 27, Yuwanisa 26 sebelum 2 soal yang salah dihapus. Setelah 2 soal yang salah dihapus, Yuwanisa di posisi ketiga dan Sofi di posisi keempat. Untuk posisi yang bawah, Arkan juga sebenarnya beliau, tapi ada Hanif. Hanif 25. Tidak. Hanif posisi ketiga. Kita lihat ya, mungkin kita, ini sangat menarik juga teman-teman ya. Nah di sini mungkin anak akan hapus ini. ChatGPT ya. Oke. Ya, betul. Di sini kita lihat. Zafira 1, Zaki kedua, Hanif ketiga, Yuwanisa keempat, Riandra kelima, Sofi kelima, Arkan, kemudian ini ya, Afik. Ini udah tidur, jadi mati lampunya. Ini posisi ada berubah teman-teman ya. Nah ini akan Ana share, ini merupakan 10 posisi setelah soal dihapus. 2 soal bermasalah dihapus. Oke, berarti di sini ini merupakan hasil akhirnya. Dan bagi ketiga pemenang, Zafira, Zaki, dan Hanif, nanti diharapkan untuk menghubungi nomor admin untuk pengiriman hadiah. Jadi kita di sini untuk pertama kalinya dalam acara ITAF ini ada juara dari alumni PTN. Karena sebelumnya tidak ada. Oke, mungkin di antara Zafira, Zaki, atau Hanif masih ada yang di Zoom? Atau sudah ada yang live? Ada Ustaz. Siapa? Zafira ya? Naam. Taib. Nah, sekarang kita ingin sedikit ini ya bahasanya wawancara lah dengan Saudari Zafira. Sekarang Zafira sedang berposisi sebagai apa? Kuliah atau sedang SMA, lulus SMA? Lulus SMA tahun kemarin, terus baru mau kuliah tahun ini. Taib, barakallahu fiik. Sebelumnya dari sekolah mana? Ma'had Al-Furqan, Lampung. Masya Allah, Ma'had Al-Furqan, Lampung ya. Berarti Zafira dari Ma'had Al-Furqan, Lampung. Baru mau kuliah tahun ini setelah khidmah berarti ya? Iya, setelah khidmah. Taib, barakallahu fiik. Dan ini faktanya memang mengalahkan anak Lipia juga nih. Anak Lipia ada di bawah, tapi rankingnya masih di bawah Zafira ya. Zafira sebelumnya sudah pernah ikut acara seperti ini, Dita? Sudah, tahun lalu kayaknya saya ikut juga. Tapi qadarullah enggak menang. Baik. Barakallahu fiik. Ya, semoga apa yang diraih dapat bermanfaat dan juga dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sekarang mungkin dari Saudara Zaki ada di sini. Tidak ada ya. Saudara Hanif ada? Ada, Zat. Baik. Nah, ini sekarang antum sedang aktif di mana kegiatannya? Karena lagi OTW masuk UI, Tat. Jadi sebenarnya masih maba. Masih maba ya? Ya. Dulu SMA di mana? SMA di Milbos.
Melbos itu apa? Mafiro Islamic Leadership Boarding School. Oh, Mafiro Islamic Leadership Boarding School. Nah, Ya, di UI ambil apa? ekonomi Islam. Oh, ekonomi Islam ya. Oke, Barakallahu Fik. Berarti dulu di pesantren juga sudah Iya, banyak Pak. mempelajari pelajaran-pelajaran yang tadi ya. Ya, alhamdulillah. Oke, Barakallahu Fik. Berarti bisa dipertahankan juga gitu ya. Walaupun masuk PTN gitu kan, tapi bisa mempertahankan apa yang sudah didapatkan ketika di pesantren. Oke, Barakallahu Fik. Dan kemudian di posisi keempat ada Iwanisa, ada di sini atau sudah live? Oh, sudah live? Tidak apa-apa. Kemudian Riandra ada? Oke, baik teman-teman semua. Mungkin posisi ini ya. Riandra, tafadhol, mungkin bisa antum buka mic-nya. Oh, tidak bisa di-unmute. Oke, tidak apa-apa. Oke, mungkin nanti ya, anak izin untuk posisi 1 sampai 10, mungkin kita akan izin jika berkenan untuk kita upload 10 besar di akun itaf.id, dan untuk posisi 1, 2, dan 3 nanti diharapkan untuk menghubungi admin untuk kita kirimkan hadiah yang telah dijanjikan. Namun ingat ya, itu hadiahnya tidak diuangkan, dalam artian beasiswa itu tidak bisa diuangkan. Baik teman-teman semua, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ini belum seberapa, ini masih pemanasan, ini soalnya masih ada yang error, dan soalnya belum terlalu aneh teman-teman semua. Tapi kedepannya kita akan membuat acara offline di Jakarta Convention Center dengan model acara yang jauh berbeda, yang insya Allah lebih seru, lebih interaktif, karena kita akan melakukan secara online. Nanti akan kita laksanakan 1 bulan lagi. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.